Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya, Alvin Hadi Afriza dari jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Sriwijaya. Kali ini kita nggak lagi bahas tentang loto, CPR, maupun instrumen industri. Tapi kali ini aku bakal jelasin ke kalian gimana caranya buat ladder diagram PLC dari suatu sistem parkir otomatis menggunakan PLC simulator online. Pasti kalian penasaran kan bagaimana cara buatnya? Stay tune terus ya. Oke, yang pertama adalah kalian silakan buka browser atau Chrome pada device yang digunakan. Saya menggunakan Microsoft Edge. Kemudian kita cari PLC simulator online dan kita pilih menu yang pertama. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari PLC simulator online. Bisa dilihat ini ada beberapa menu atau tools yang dapat digunakan pada PLC simulator online. Ini merupakan logika NC atau NO. Ini adalah coil, timer, dan counter. Pada video ini kita akan membahas atau menggunakan 3 menu ini bersama dengan stretching dan juga baris selanjutnya. Oke, pada baris pertama kita letakkan logika NC atau NO. Kita letakkan 3 logika NC atau NO. Selanjutnya adalah kita letakkan fungsi timer. Jangan lupa kita gunakan timer off. Dan pada baris pertama dan yang terakhir kita letakkan coil. Oke, selanjutnya kita mulai untuk baris baru. Pada baris kedua ini sama sebelumnya kita letakkan fungsi NC dan atau NO. Selanjutnya kita letakkan fungsi penghitung atau counter. Dan yang terakhir kita letakkan fungsi coil. Selanjutnya kita mulai untuk baris ketiga. Baris ketiga ini sama seperti sebelumnya, kita letakkan fungsi NC dan NO. Selanjutnya kita letakkan fungsi timer dan coil. Jangan lupa, pada baris ketiga ini kita akan menambahkan fungsi latching atau pengunci. Letakkan fungsi atau NCNO dan fungsi counter. Dan bisa dilihat pada sebelah kiri ini merupakan nama-nama atau kode yang akan kita gunakan pada logika yang kita buat ini. Di sini ada sensor ultrasonik, penghitung 1 sebagai counter, parkiran penuh, kunci gerbang, timer terbuka, dan lain-lain. Selanjutnya kita adalah masuk ke fase pemberian nama. Pada logika pertama kita ganti menjadi logika NC atau normally close, dan kita beri nama emergency stop atau tombol darurat. Fungsi untuk logika kedua kita ganti juga menjadi NC dan kita beri nama pengunci gerbang. Dan untuk logika ketiga kita tetap biarkan jadi NO dan kita ganti nama sensor ultrasonik. Untuk timer kita juga ganti nama jadi timer gerbang terbuka. Dan coil juga kita ganti namanya menjadi gerbang 1. Gerbang 1 ini akan digunakan untuk sebagai pintu masuk mobil. Kita masuk ke baris kedua. Pada baris kedua ini kita samakan namanya dengan coil yang pada baris pertama, yaitu gerbang 1 atau gerbang masuk. Dan pada counter kita beri nama sebagai penghitung atau penghitung 1. Dan pada coil kita ganti namanya menjadi pengunci gerbang. Lanjut pada baris ketiga, logika NO yang pertama kita biarkan NO dan ganti nama menjadi sensor ultrasonik B. Sensor ultrasonik B digunakan sebagai sensor untuk mobil keluar. Selanjutnya per timer kita ganti menjadi timer gerbang keluar.
timer 2 sebagai keluar. Dan coil pada baris ketiga kita ganti nama menjadi gerbang 2 atau gerbang keluar. Jangan lupa untuk latchingnya kita juga beri nama. Kita ganti nama, samakan namanya, itu seperti counter yang sebelumnya atau coil yang sebelumnya, yaitu gerbang 2 keluar. Dan untuk counter kita samakan namanya dengan yang pertama. Untuk membuat nama-nama agar bisa muncul di sini, pertama adalah ketik add new variable dan berikan nama yang sama, seperti contohnya adalah gerbang 1. Pada menu ini ada beberapa menu seperti bool, counter, timer, time, dan number. Untuk logika NC atau WNO maupun coil, kita bisa beri nama, kita bisa pilih menu bool. Untuk logika timer, kita bisa beri nama timer di sini, dan untuk logika counter, kita bisa tekan counter dan klik submit. Otomatis nama tersebut akan muncul pada menu input parameter. Tadi gerbang 1. Nah, maka gerbang 1 sudah muncul pada menu ini. Di sini menggunakan timer off atau timer waktu padam. Pada kedua fungsi ini, timer akan menjalankan waktu untuk membuka gerbang. Jadi selama gerbang terbuka, maka timer akan menghitung. Setelah timer berhenti menghitung, maka gerbang akan tertutup otomatis. Di sini kita juga menggunakan timer off atau timer waktu padam. Baik, kita coba mulai simulasinya. Kita reset pada tampilan ini terlebih dahulu, kembali agar menghitung memulai dari 0. Saat mobil menyentuh sensor ultrasonik A yang terdapat pada pintu masuk, maka gerbang otomatis akan terbuka dan timer pada baris 1 mulai menghitung. Timer menghitung selama gerbang 1 terbuka. Ketika timer selesai menghitung, yang di sini kita set adalah 7000 milisecond atau 7 detik, maka gerbang 1 otomatis akan tertutup. Kita coba sekali lagi. Bisa dilihat pada penghitung atau counter. Di sini terlihat jumlah mobil yang terdapat pada parkiran mulai bertambah. Yang awalnya menjadi 1 kini menjadi 2. Dan lihat pada penghitung sudah mulai bertambah menjadi 3. Pada 5 pada PV ini merupakan batas maksimal yang kita tentukan atau batas maksimal mobil yang bisa dapat pada parkiran. Di sini kita bisa mengatur jumlah mobil yang terdapat pada parkiran. Di sini kita bisa atur 10, 20, ataupun 30. Namun untuk mempersingkat waktu, kita bisa mengaturnya menjadi 5 saja. Untuk sensor ultrasonik B, cara kerjanya sama seperti sensor ultrasonik A yang terdapat pada pintu keluar. Apabila mobil menyentuh sensor ultrasonik B pada pintu keluar, maka gerbang keluar otomatis akan terbuka dan timer mulai menghitung. Selama timer 2 mulai menghitung, gerbang kedua atau gerbang keluar terbuka. Pada penghitung 1 ini kita ubah menjadi counter down atau penghitung waktu mundur. Karena fungsinya pada saat ketika mobil menyentuh sensor keluar, maka timer 2 akan mulai menghitung waktu dan penghitung pada timer counter yang digunakan akan mengurangi jumlah mobil yang terdapat pada parkiran. Dan bagaimana apabila kita mencapai batas maksimal jumlah parkiran yang ditentukan? Kita coba. Di sini sudah terdapat 4 mobil yang terdapat pada parkiran.
Dan ini merupakan batas maksimal atau jumlah maksimal yang bisa ditampung oleh parkiran mobil ini. Bisa dilihat jumlahnya sama-sama 5. Apabila penghitung sudah mendeteksi batas maksimal jumlah mobil yang terdapat pada parkiran, maka otomatis pintu parkiran akan terkunci dan sensor ultrasonik tidak bisa menerima atau tidak bisa mendeteksi mobil yang akan masuk, sehingga ini mengindikasikan bahwa parkiran tersebut sudah penuh. Bisa kita coba. Apabila ada mobil berusaha masuk, maka gerbang tidak akan terbuka. Ini menunjukkan bahwa parkiran pada sistem yang kita buat menunjukkan batas maksimal atau parkiran tersebut sudah penuh. Bisa kita simpulkan bahwa sensor ultrasonik A merupakan sensor yang digunakan pada pintu masuk, dan sensor ultrasonik B merupakan sensor yang digunakan pada pintu keluar. Apabila mobil menyentuh sensor ultrasonik A, maka penghitung 1 akan menambah jumlah mobil. Dan apabila mobil menyentuh sensor ultrasonik B, maka penghitung akan mengurangi jumlah mobil yang terdapat pada parkiran. Fungsi emergency stop di sini, apabila terdapat gangguan pada sistem kelistrikan atau sistem pada parkir otomatis ini, kita bisa menonaktifkannya secara manual. Apabila kita nonaktif memadamkan atau menekan emergency stop, maka sensor pada ultrasonik A tidak akan bekerja dan tidak akan bisa menerima mobil masuk. Ini merupakan tombol darurat yang dapat digunakan apabila terjadi gangguan ataupun hal-hal keperluan yang tidak diinginkan lainnya. Oke teman-teman, segitu aja tentang video kita tentang penjelasan sistem parkir otomatis menggunakan PLC simulator online. Bagi kalian yang ada kritik, saran maupun evaluasi, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.